Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo Reborn, Babe Aldo MPR 101 bersama gue Babe Aldo yang tetap santai, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dibanding yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum kita masuk ke konten, gua mau ngumumin ya. Alhamdulillah Babe Aldo Suara Kebenaran itu sudah comeback, cuman masih gua belum diaktifin lagi ya. Mudah-mudahan bisa comeback. Jadi ini sementara kita ada 2 channel, mungkin akan ke 3 channel ya. Jadi ada Babe Aldo Reborn, Babe MPR 101, dan ya 2 ini aja dulu deh. Yang satunya lagi mungkin namanya Babe Aldo aja. Ya, 4 channel ini kalian subscribe aja, jadi nggak apa-apa ya. Ada 4 channel. Jadi karena melihat banyaknya yang ya begitulah, take down kita harus cerdas dikit kita ngadepin arena perang yang seperti ini. Ya kan? Jadi kita harus buat banyak channel. Sekarang ada 4 channel insya Allah ya. Sementara ini yang aktif masih 2, Babe Aldo Reborn dan Babe MPR 101. Oke, nah sekarang gue masuk ke konten. Ini konten gue kali ini adalah tentang bagaimana ada beredar di Twitter. Apa beredarnya yang di Twitter? Nih yang beredar di Twitter itu ini. Nah, kalian lihat. Sholat di masjid harus punya sertifikat, harus punya surat vaksin. Rest area tol Jakarta Cikampek KM 57. Oh, di Karawang ini. 26 Desember, ya di Karawang nih. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Saudara-saudara driver yang melintas dari Jakarta mau ke Jawa, yang berhenti di rest area 57 Jakarta arah Cikampek, nah, kalau mau sholat harus pakai surat vaksin. Kalau nggak pakai surat vaksin nggak boleh masuk masjid. Ya. Tapi alhamdulillah di sini ada tempat yang sederhana buat sholat yang nggak punya surat vaksin. Alhamdulillah. Nah jadi guys ya, ini lucu banget nih. Iman kita di mana sih ini? Iman kemana iman? Gue nyembah Allah itu di hati. Iman di mana iman? Lu ngadep Allah lu ini, ngadep Allah, ya Allah, ngadep Allah lu ini. Ini apakah sistem Dajjal udah nyampe di masjid ya? Udah mulai aneh-aneh, udah sok direnggang-renggangin. Ngadep Allah harus pakai sertifikat micin. Nih, gue ngerasa, nih gue pribadi nih, sholat yang sok direnggang-renggangin itu buat gue nggak sah. Kenapa? Buat gue loh. Karena ngadep Allah kok masih takut mati? Ngadep Allah kok takut sakit? Ini ngadep Allah loh. Bukan ngadep siapa-siapa nih. Ngadep Allah. Tapi kan itu ikhtiar. Ikhtiar model apa yang sampai ngelanggar syariat? Coba sadar dong umat Islam. Ya Allah. Ini sekarang masjid, ya Allah, kesiannya masjid, bangun bagus-bagus. Mau masuk ya, kalau gue milih nggak sholat di masjid itu gue ya. Masjid dari kata sujud itu, kata dasarnya itu sujud. Artinya tempat untuk sujud, masjid itu mestinya. Nah kalau hatinya nggak sujud sama Allah, tapi sujud sama sertifikat, gimana ya? Hah? Terus ngaku hamba Allah. Kita hamba Allah apa hamba micin? Loh iya, hamba Allah kalau takut sama gitu nah. Dan ini kesian banget gue. Ya Allah, kita lihat ya komentar netizen ya. Kita lihat komentar netizen nih, apa ngomong apa. Banyu biru, konsekuensi mayoritas yang tidak bisa bersikap kritis dalam menyikapi kedunguan masalah ini. Sadarlah Bui, ini bukan lagi tentang kesehatan dan mau sampai kapan kalian diperalat oleh setan-setan yang merampok anggaran dan kebebasan kalian. Omong sok kosong soal ikhtiar. Nah, kita ini Islam mayoritas.
mayoritas kita nih. Tapi gue yakin juga nih, ini pasti terjadi di saudara-saudara gue agama lain juga ada nih. Di rumah ibadah lain. Ayo, kalau mau percaya. Nih, komentar di bawah yang saudara-saudara gue beragama lain. Sama nggak? Apakah ini sudah mau menjauhkan umat manusia dari Tuhan yang begini nih? Ayo. Ini menjauhkan umat manusia dari Tuhan ini. Keimanan kita cuma dibatasi. Tuhan itu tidak berbatas. Allah itu tidak berbatas. Ngadep Allah takut sakit. Ngadep Allah takut mati. Lu ngadep Allah takut mati. Gimana sih? Ya, kalau memang beriman, nih ya, buat orang Islam nih, buat orang Islam. Kenikmatan terbesar besok di surga itu adalah di saat Allah mengizinkan zatnya dilihat oleh manusia. Itu kenikmatan terbesar dalam Islam nih. Zat bizat ma'allah. Melebihi nikmatnya surga itu sendiri adalah di saat kita melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana mau melihat zatnya Allah? Di dunia aja mau ketemu Allah begini. Aduh. Allah dibatasi di masjid. Masjidnya pun terbatas. Ngopi. Woi, pengurus masjid, ngopi. Aduh. Ikhtiar katanya. Dan ini juga gue yakin sama agama lain juga sama. Dari Elang Gold. Corona hilang dari muka bumi. Jangan mau dibodohi mereka, pejabat busuk. Rakyat disuruh 3M. Jaga jarak. Mereka bebas saja tuh. Nah, ini ada fotonya Pak Sandi Uno, Pak Endro Priyono, Pak Luhut, dan Pak Tito. Prokes nggak? Oh, itu mungkin foto lama. Foto lama mungkin. Bismillah, komisaris. Ngopi. Duh, mas ya. Untung ada Udgi sama Abda gue. Jadi ngeliat muka mereka dua nih. Udah. Kalau mereka apa ya, kalau yang di masjid, rumah ibadah lain juga sama ya. Mana sih iman kita ini kemana? Iman kita di mana? Kita makanya diem aja dulu ya. Cari makan aja. Iman lu gadein aja nggak apa-apa. Tuh. Dari adit pecinta baik, kerak neraka dan kekal di dalamnya. Buat pengelola atau tamir masjid yang mewajibkan barcode untuk sholat. Nggak ada ampun buat kaum munafik seperti itu. Waduh. Nah. Ini dari Rudin Malah. Benar, saya pernah sholat di sini. Harus ada peduli lindungi. Ya Allah, iya sedih ya. Ini belum dajjalnya loh ini. Ini belum dajjalnya yang turun tangan langsung nih. Udah begini umat Islam, ya Allah, manusia udah begini. Ya kan? Kalau di agama lain yang gue tahu ya, yang gue tahu nih, minta maaf kalau lu adalah ya antikris. Ya, gue yakin juga mereka mengalami hal yang sama nih. Ayo, saudara-saudara gue yang Nasrani, coba komentar di bawah. Pasti ngalami juga. Pasti. Karena mereka tujuannya memang menjauhkan umat manusia ini dari Tuhan. Dari keimanan. Yang gue heran, bioskop boleh. Aduh, masjid, rumah ibadah udah kayak begitu ya. Allah menciptakan sajadah panjang dan lebar. Terhampar dari kutub utara sampai kutub selatan. Bakar kalau perlu, musnahkan masjid-masjid yang dimanfaatkan pedagang micin. Nah, bisa nggak bakar masjid yang begitu? Boleh. Dalam hukum Islam. Loh iya, Nabi pernah. Masjid Dirar dibakar sama Nabi. Dihancurkan. Masjid Dirar dihancurkan. Karena di dalam masjid itu tempat fitnah. Nabi pernah menghancurkan Masjid Dirar. Gua ngomong begini dengan dalil. Ada tuh ulama-ulama, weh ulama ngobrol dong lu. Iya wah, ulamanya udah begini ya. Diam aja ya ulamanya. Yang penting kita dakwah lembut. Ya, iyalah lembut dah lu. Masjid diginiin lembut dah lu. Ngadep Allah pakai sertifikat. Haha. Anjir. Ngadep Allah pakai sertifikat. Bukan masjidnya yang dibakar bro, tapi yang buat kebijakan harus vaksin itu yang harus dimusnahkan. Kalau masjid dibakar, BKI ketawa-tawa lah mereka. Betul juga. Cuman kalau kata-kata boleh nggak bakar masjid, boleh. Nabi Muhammad pernah itu.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Masjid Dirar. Ada dalam sejarahnya tuh. Imam masjidnya yang diam aja atas aturan ini nantinya akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, bawa imam bagus nih. Ya pastilah imamnya diam aja. Kenapa jatuh situ sama amplopnya ya? Arti indah lo kalimat gue itu. Mudah-mudahan kalian hanya orang-orang yang punya pikiran gila kayak gue yang paham maksud gue tadi. Ya, lu paham nggak? Imamnya diam aja katanya nih. Imam masjidnya diam aja atas aturan ini nantinya akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ya jelaslah karena imamnya masjidnya amplopnya. Nurutlah. Imanuhum fi amplopihim. Iya, sudah Pak Imam, ini aturan, Pak Imam yang penting di sini enggak bisa tempel amplop coklat. Tidak ada ya Pak Imam ya. Ngopi Pak Imam. Ya Allah. Alhamdulillah bisa sholat di samping masjid daripada harus ikut aturan gila. Bukan cuma aturan gila, ini aturan yang melanggar syariat. Masjid itu tempat syariat. Jangan cuma bangunannya aja syariat, tapi manusianya tidak mau bersyariat. Yang perlu bersyariat itu manusianya. Ini yang katanya Nabi SAW nanti di akhir zaman itu bangunan masjid mewah-mewah tapi yang sholat nggak ada. Ya begitu. Ya Allah, segerakan yang membuat aturan menerima bahwa engkau sesungguhnya adil. Tapi tempat ibadah dan rumahmu dibuat tidak adil, cenderung diskriminatif. Karena umatnya, karena hamba Allah juga dimaji. Nurut-nurut aja. Kagak mau tuh. Untuk merubah kebijakan ini nggak mau gerak. Maunya terima jadi. Bisanya mengeluh dan menyuruh. Bukan begitu. Kenapa jadi, ya Allah. Masih Dajjal itu belum muncul, kata Bakul Sayur. Tapi fitnahnya yang dasar sudah menghantui penduduk bumi. Bagaimana jika Dajjalnya yang muncul? Maka Rasulullah perintahkan umatnya untuk lari dan sembunyi. Bahkan sekelas Umar bin Khattab aja yang tauhidnya kuat, aja kalau berhadapan dengan Dajjal tidak mampu. Nah, kita belum Dajjalnya nih. Belum. Kita ini jangan cerita Dajjal. 100.000. Nggak sholat bisa. Iya. 100.000. Belum, apalagi kalau amplopnya tebel ya misalnya. Begini amplopnya. Nah. Wah, ditempelin amplop tebel udah seneng. Dibuka isinya apa? Kertas. Ya Allah, iman, woi. Pembodohan dan penyesatan yang nyata bagi umat Islam yang masih diikuti. Nah, umat Islamnya ini ikut tidak. Dan ini juga, sekali lagi, gue yakin ini bukan hanya terjadi di agama Islam, tapi agama lain juga sama. Bentar, ini Ustadznya ngomong apa nih? Kita ulangi. Ini dari Tengku Adam. Bisa setel nih. Jadi betul apa kata Mas tadi, bahwa ini pandemi kalau di Indonesia ini jadi korban. Kalau di negara lain kan, iya, menelan korban. Kalau di sini dia jadi korban. Jadi iblis dan setan di sini bersatu, betul luar biasa ini. Jadi dia yang menjadi korban di sini. Jadi apa-apa menjadi alasan kebenaran. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi turun ya alasannya karena pandemi. Kita nambah utang juga alasan karena pandemi. Mau menambah periode masa jabatan juga ya alasannya pandemi. Jadi betul. Iya, jadi pandemi. Dijauhkan dari Allah, pandemi alasannya. Semuanya alasan pandemi aja. Padahal bukti, data, dan fakta. Bagaimana dikatakan pandemi kalau tingkat kesembuhannya itu 97%? 97% sembuh dibilang pandemi. Ngopi. Bilang aja mau macam-macam, ya kan? Otakku masih original. WC umum yang belum vaksin dilarang kencing di dalam. Ya, siapkan sejadah, air botolan, tinggal wudhu, sholat aja di area parkir. Jangan khawatir, pasti pada ngikut dan gak bakal berani ngusir orang sholat. Iya, dan gue gitu. Gue masjid yang pakai jarak. Mufarrokoh gue dari makmum. Berpisah gue. Kenapa? Sampai sholat itu soft rapat.
Iya, soft yang rapat. Kenapa harus kalah sama si ngadep Allah ingat virus? Ngadep Allah ingat virus kan bodoh ya. Kopi gue pahit langsung. Boykot rest area KM 57 biar sepi. Ini lagi terlalu bukan boykot saya, bukan boykot rest areanya. Ya udah sholat di samping masjid. Ala ini boykot rest areanya. Terus kalau ada orang kebelet pipis gimana dia KM 57 itu? Tapi namanya netizen ya. Subhanallah, masih kurangkah bencana yang menimpa negeri ini? Ya manilah mas. Ya memang kadang perlu bencana kadang-kadang. Udah iya serius nih. Kadang-kadang kalau udah begini, udah ngelawan-ngelawan, biar Allah dah ya, dikasih tahu, dinasihati, nggak mau ya, kita nasihati dibilang radikal, kita nasihati dibilang pengungsi Yaman, bikin rusuh negara, serba salah. Duh, kita ngomong lembut dibilang takut, kita ngomong keras dibilang rusuh, mau lu apa? Hanya tulisan spanduk aja dipasang, harus ada surat vaksin. Faktanya juga nggak ditanya, bebas keluar masuk. Kami baru saja sepekan ini ke rest area KM 57. Oh, mudah-mudahan kalau memang begitu. Forcing anyone to inject something into their body they do not wish to is abhorrently wrong. I'm not against vaccine. I'm against not having the choice. God bless those who think otherwise. Ya, itulah. Nih, untung ditranslate. Kalau kagak gue gak ngerti. Memaksa siapapun untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh mereka yang tidak mereka inginkan adalah sangat salah. Saya tidak menentang micin. Saya menentang tidak memiliki pilihan. Tuhan memberkati mereka yang berpikir sebaliknya. Ya, sholat di tempat lain saja biar masjid yang tersebut jadi onggokan bangunan yang biasa saja. With no berkah. Iya, biarin. Enggak, gue juga nggak mau masuk masjid yang pakai jaga jarak begitu. Bodo amat. Allah bukan terbatas di masjid. Iya, Allah dibatasi di masjid. Gusti sampai segitunya ya, ranah agama juga pakai kartu vaksin ya, dikendalikan cukong vaksin semua. Wah, di bawah ada partai, gue lewatin. Gue nggak mau partai-partaian. Ya, nggak mau partai-partaian. Astagfirullah, malah ketularan gila di KM Masjid Rest Area 57, padahal dekat saya itu. Iya, dekat rumah gue juga yang di Karawang ya, pondok gue di Karawang ya. Ya kan? Ya udahlah. Jadi begitu aja guys, ya. Dah. Nih intinya iman kita itu, iman. Ini masalah iman sebenarnya. Kalau ini dibilang pandemi, enggak, ini bukan pandemi. Tingkat kesembuhan 97%. Itu bukan pandemi. Dan belum terbukti kalau ini pandemi karena belum ada buktinya. Bisa menular dari hewan ke hewan, hewan ke manusia. Belum ada buktinya. Belum. Apa syaratnya pandemi itu? Iya kan ada dalam ilmu kedokteran itu. Jadi begitu, kuatkan iman umat Islam. Dan itulah susah kita nih kalau nurut tapi sama orang yang udah dapat amplop. Jadi akhirnya imanuhum fi amplofihim. Idza kan amplofuhu katsirun. Langsung naam. Ngomong apa gue dah. Udah gemes gue ya. Dan ini gue bilang ini gue kasih tahu sama rakyat Indonesia. Ini semua agama sama. Ini kelihatan di Islam begini kan apa? Islam mayoritas. Tapi gue yakin komentar di bawah deh. Agama lain sama pasti. Ayo rumah ibadah lain pakai juga menghadap Allah. Dan orang gimana manusia yang beriman kepada Tuhan percaya sama itu. Kita mau digiring jauh dari Tuhan. Enggak. Gue yakin Indonesia masih banyak hamba Tuhan. Kita akan ngelawan. Bisa kok kita. Bisa insya Allah. Ya, yuk bisa yuk. Kuy meluncur. Ya udah ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.